Saudara-saudara, satu kali saya ditanya oleh seorang Islam, mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa enggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik, abang. Oke? Jelas. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan dari umat muslim yang diajukan kepada pendeta Isra Soru. Kenapa umat Kristen menjadikan manusia itu sebagai Tuhan? Pendeta Isra Soru menjawab pertanyaan ini. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang bisa menjelma menjadi manusia. Kalau Tuhannya umat muslim tidak bisa menjelma menjadi manusia, itu bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang bisa menjelma menjadi manusia. Di sini apakah penting Tuhan itu menjelma menjadi manusia sama seperti ciptaannya? Kemudian mereka mengatakan, apa tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia? Untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Menurut teman-teman di sini, apakah penjelasan dari pendeta Isra Soru ini dapat diterima oleh akal sehat? Kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan nanti bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Yang itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dia begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini. Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan, saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustadz Hadi Dayat, katanya konon kabarnya hal ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustadz Hadi Dayat. Kalau perlu tanyakan Ustadz langsung, Ustadz, apakah malam ini Ustadz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas, ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, jadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan, habis Ramadan munculnya. Ya, Ustadz bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini. Tanyain langsung. Jangan di-upload. Dapat jadi masalah. Ada berita yang nggak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar,
cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isa-nya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba enggan wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, "Enggak kok, saya nggak sombong." Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujud tapi ini perintah saya. Kenapa kamu mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong. Keluar, begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, "Hei, jangan sampai kelewat nih." Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja? Kamu Tuhan, ibumu Tuhan. Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat kecil besar tua muda laki-laki perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui lebih daripada saya. Itu kalimat yang mengalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke Nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya. Kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis kan? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Ustadz Hadi Dayat berbicara dari segi Islam. Sedangkan pendeta Isra Suruh memberikan penjelasan kepada publik. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang bisa menjelma menjadi manusia. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan Tuhan yang umat muslim tidak bisa menjelma menjadi manusia. Itu bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketuhanan Yesus dibantah oleh Ustadz Hadi Dayat. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dia itu dituhankan oleh umat Kristen. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita berbicara dari segi Bible, di dalam Bible Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan oleh umat Kristen. Bahkan Yesus mengakui hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu di mana Yesus itu mengaku dia Tuhan? Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dipertuhankan oleh para pendeta. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.